Air susu dibalas dengan air tuban. Mungkin itu adalah pepatah yang tepat ketika kita berbicara tentang Agus Salim yang melaporkan Prativi Novianti alias Teh Novi ke kantor polisi ini. Inilah cuplikan video selengkapnya terkait dengan pers conference yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya, tentang ITE pasal 27A dan atau pasal 310 dan 311 KUHP junto pasal 45 ayat 4. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh MAS? Sekali lagi, pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilaporkan adalah saudari PN ya, yang dilaporkan. Jadi pelapor selaku korban menerangkan adanya insiden penyiraman air keras yang dialami korban sekitar bulan Agustus 2024. Kemudian akibat insiden itu korban mengalami kebutaan dan korban membutuhkan perawatan dan memerlukan biaya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor. Ya, donasi terlapor melalui sebuah podcast ya. Di podcast itu diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan, dikirimkan ke rekening terlapor. Menurut korban, dana yang terkumpul ada sekitar 1,4 miliar rupiah yang kemudian dana tersebut diminta kembali oleh terlapor untuk ditransfer ke rekening yayasan milik terlapor. Kemudian juga pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman, tuduhan, dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut. Nah, inilah yang akan didalami oleh tim penyelidik ya rekan-rekan. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini, pencemaran nama baik, fitnah. Kami sekali lagi tidak akan bosan-bosannya, karena ini kewajiban kami juga ya selaku aparat kepolisian memberikan atau melaksanakan tugas-tugas preemptif namanya. Kami berterima kasih rekan-rekan media sudah menyampaikan terus hati-hati dalam menggunakan medsos, gadget, harus bijak. Apabila ada sesuatu yang kita sampaikan baik secara lisan, tulisan, dan itu merugikan orang lain, menimbulkan fitnah, dan orang lain itu, pihak lain itu membuat laporan, itu nanti pasti akan kami dalami ya. Mohon hati-hati. Pak, itu di apa namanya dijelasin nggak Pak di situ Pak? Dia diminta uang kembali itu karena apa tuh Pak? Nah, inilah yang akan didalami ya rekan-rekan. Jadi poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah tidak amanah terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, semakin kesini kasusnya Mas Agus Salim dan Teh Novi ini semakin menarik. Dan yang menarik di sini ketika Mas Agus Salim melaporkan Prativi Novianti alias Teh Novi ke kantor polisi. Padahal penggalangan donasi itu diperjuangkan oleh Teh Novi. Dan ada satu pertanyaan dari media tadi yang mau didalami oleh pihak kepolisian, bahwa sesungguhnya Teh Novi mengamankan atau mengembalikan uang itu, meminta uang donasi itu karena ada kesalahan dalam penggunaan uang itu. Uang itu bertujuan untuk mengobati mata yang dideritai oleh Mas Agus. Tetapi istri dari Mas Agus ini mempergunakan uang itu untuk biaya sewa rumah, untuk bayar utang, untuk belanja di online shop dan lain sebagainya. Hal inilah yang tidak diterima oleh Teh Novi, hingga pada akhirnya Teh Novi mengambil sebuah langkah
agar uang itu kembali diamankan ke yayasan. Karena open donasi itu bertujuan untuk pengobatan dari si Agus ini, bukan untuk bayar utang dan lain sebagainya. Berikut ini kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana kehebohan yang diproduksi oleh Farhad Abbas. Dia ini adalah lawyer dari Agus Salim, dan menurut saya secara pribadi ada dugaan bahwa Agus Salim ini melaporkan Teh Novi atau Pertiwi Novianti ke kantor polisi itu atas desakan dari Farhad Abbas, kalau menurut dugaan saya. Karena belakangan sesungguhnya bahwa akan dibangun komunikasi baik-baik kalau kita mau melihat penjelasan dari bapaknya Mas Agus ini. Tetapi berikut ini mari kita simak bersama-sama apa yang diutarakan oleh Farhad Abbas ini. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Mana jiwa sosial dan kemanusiaan yang dimiliki oleh Novi? Kan Farhad Abbas tadi bilang apa? Kalau ada 8.000 orang tanda tangan surat kuasa, uang itu bisa dikembalikan. Jadi please siapapun bikin link petisi, kita bikin surat kuasa tanda tangan supaya uang itu ditarik atau dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Oke lah, mungkin Densu sama Novi mau mediasi karena Densu ada janji juga kalau uang itu bakal dibalikin ke Agus atau apapun itu terserah, itu udah menjadi hak dan kewajiban mereka. Tapi kita netizen, kita yang punya uang, kita yang berdonasi, kita juga berhak buat tarik atau minta uang itu dialihkan ke yang lain yang lebih membutuhkan. Jadi siapapun tolong bikin link petisinya. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Mana jiwa sosial dan kemanusiaan yang dimiliki oleh Novi? Mas Agus, bener aja kan Mas, gue udah bilangin tuh gara-gara pengacara lo ngomong, ya kalau ada 8.000 orang yang tanda tangan minta duitnya dibalikin, sekarang bener kan ada petisi yang tanda tangan 64.000 malah, bukan 8.000 lagi, 64.000. Foya-foya kagak jadi, berobatnya kagak jadi, lanjut BPJS, biar apa sih, Karena ranah hukum tuh buat apa? Bersihin nama juga kagak. Akhirnya banyak yang ketahuan ternyata duitnya bukan buat rumah, ada buat lain-lain. Duitnya jadi nggak dinikmatin, nggak bisa buat kebutuhan Mas Agus, nggak bisa buat bantu keluarga, nggak bisa buat berobat, mata juga masih nggak bisa melihat. Makin dibully sama masyarakat. Udah dibilangin gak usah, udah masuk ranah hukum begitu. Udah gitu pengacaranya dia lagi yang nggak bener punya, cuman gede bacot doang. Terus udah gitu si pengacaranya ngomong gini, Novi kalau misalkan gak ada duit gak usah nolong. Dih, kenapa jadi ngatur? Emang lu siapa? Gak ada urusannya sama lu. Dia mau nolong orang hatinya baik, gak kayak lu. Mau banyak duit gak ada duit juga lu gak bakal bantu. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus. Oh, dengar Gus, ya. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang ingin uangnya itu ditarik, maka uang donasi bisa dikembalikan. Nah, di sini ya guys ya, kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya di sini yang diuntungkan adalah Farhad Abbas ya. Dia menghasut si Agus ya kan, sok-sok jadi pahlawan kesiangan, mau membantu Agus, mau membela si Agus dan membenarkan apa yang dilakukan si Agus. Padahal dia sendiri pun sebenarnya dari kacamata hukum dia itu bukannya nggak paham gitu. Si Farhad Abbas itu sebenarnya tuh paham gitu bahwa si Agus ini tuh nggak akan menang gitu. Ya. Dari pernyataan dia yang satu ini, dia juga sudah tahu bahwa kalau netizen mau menunjukkan surat kuasa 8.000 orang gitu ya, menunjukkan kuasa untuk menarik uang itu kembali, itu uang itu bisa kembali dan Agus pada akhirnya tidak akan mendapatkan apapun. Ini ya Gus, fakta dari kasusmu ini ya Gus, dengarkan ya Gus ya. Jadi
hanya karena uang yang ditarik oleh Tenovi, padahal di podcastnya Denny Sumargo sudah dikatakan bahwa uang itu tuh tetap akan dipakai buat kamu, Gus. Ditarik oleh Tenovi biar tidak disalahgunakan, biar tidak biar kamu juga nggak kerepotan gitu di saat semua saudara-saudaramu datang meminjam uang, meminta uang gitu kan ya, untuk bayar ini, bayar itu, bayar utang dan sebagainya, bayar pinjol dan sebagainya ya kan. Nah itu ya, bayar kemarin katanya 98 juta buat bayar angsuran rumah ya, yang digadaikan ke bank ya. Nah kan sungguh membagongkan gitu, uang yang harusnya dipakai buat mengobati matamu, mengobati wajahmu yang kena air raksa itu dan sekujur tubuhmu gitu, kok malah kamu biarkan untuk dipinjamkan oleh atau dimintakan oleh saudara-saudaramu, kirim ke Aceh lah sebagainya lah, yang katanya kan total donasi yang sudah terkumpul itu 1,7 M ya, tapi tinggal berapa? Tinggal dikembalikan ke Tenovi itu 1,3. Berarti sudah kepakai berapa? Sudah kepakai 500 juta ya. Nah 500 juta apa hasilnya gitu? Mata Agus sudah dibenerin belum gitu? Wajah Agus sudah dioperasi belum? Sudah dioperasi belum matanya? Ya kan? Kan enggak gitu kan? Jadi Tenovi itu sebenarnya menarik uang itu tuh sebenarnya dengan tujuan baik, tapi dengan kamu melaporkan dia, kemungkinan kamu akan kehilangan segalanya ya. Gara-gara kamu tuh percaya dengan mulut manisnya si Farhad Abbas yang bilang kamu tuh nggak salah Gus, kamu tuh orang benar Gus. Sudah nyata-nyata kamu tuh salah Gus ya. Netizen satu Indonesia sudah menasehati kamu gitu ya, tapi kamu malah ngotot ngeyel gitu ya, malah mau memenjarakan orang yang sudah menolong kamu ya. Nah ini akibatnya ya. Ingat ya pesan Bambang Pacul, jangan lawan orang baik ya. Kalau orang yang baik di mata netizen jangan kamu lawan. Kamu namanya senjata menggali lubang kuburanmu sendiri namanya. Pada akhirnya ya ini seperti inilah ya, kamu menutup sendiri keran rezekimu gitu. Pemirsa, Farhad Abbas tampaknya sudah menjebak Agus sekeluarga. Tadi permintaan dari Farhad Abbas hanya 8.000 orang. Tetapi nyatanya apa? Petisi itu sudah ditandatangan ada 64.000 orang lebih. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa uang itu akan dikembalikan ke para donaturnya. Atau mungkin dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Untuk orang-orang yang membutuhkan dan tidak lagi untuk si Agus. Dan kekoplakan yang dimiliki oleh si Agus ini benar-benar sangat luar biasa. Dan menurut saya secara pribadi, Agus sekeluarga sudah dijebak oleh si Farhad Abbas. Karena menurut saya si Agus ini bisa melaporkan Tenovi ke polisi pasti atas desakan dari Farhad Abbas. Dan yang paling memalukan saat ini, ketika apa yang ditantang oleh Farhad Abbas malah sudah terjawab. Dan dapat dipastikan uang itu akan dikembalikan ke para donaturnya, yang membuat si Agus tidak dapat apa-apa. Malah yang berapa ratus juta yang sudah dipakai oleh Agus itu akan dituntut untuk balik kembali. Ini akibat si Agusnya terlalu songong. Si Agusnya tidak tahu diri. Si Agusnya tidak tahu berterima kasih. Kalau dia pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih,
sesungguhnya dia akan tidak untuk melaporkan orang yang sudah berbuat baik, yang sudah berjuang untuk meringankan penderitaannya. Tetapi ya begitulah. Mungkin ini adalah kisah nyata bahwa air susu itu dibalas dengan air tuban. Inilah hal yang dilakukan oleh Agus Salim kepada Pratiwi Novianti ini. Semoga saja ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan kedepannya hati-hati dengan si lawyer yang bernama Farhat Abbas ini. Yang kali ini jelas-jelas dia sudah menjebak si Agus sekeluarga. Dan besok lusa kalau si Farhat Abbas ini sudah meninggalkan si Agus, maka si Agus tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mari kita simak komentar dari netizen yang lain. Aku sedih banget, aku sedih banget. Sedih kenapa? Sedih kenapa? Aku sedih banget, orang-orang menghina aku. Lu gimana kagak dihina? Dikasih duit buat pengobatan, malah bakal bayar utang. Sekarang sedih kan lu? Harus mikir lagi gimana caranya ngutang lagi. Aku sedih banget. Orang-orang kenapa hina aku? Ya gimana kagak dihina, lu tingkah laku lu begitu. Mana kalau ngomong aja ngud. Bisa ngomong yang jelas gak sih lu? Emang cara ngomong Agus begini sedih banget. Enggak. Emang teh lu harus ada hanya gitu. Banget. Enggak Sedih boleh, banget. enggak bisa kayak gitu, Gus. Emang begini mulut Agus yang begini sedih banget. Coba nih gua tes. Coba lu kalau misalkan ke warung bagaimana lu? Beli apa dah? Beli teh kotak dah, coba. Ibu beli teh kotak begitu. Jangan begitu, Gus. Siapa yang mau ngasih lu? Begitu. Coba kalau misalkan ke beli buah. Ibu beli alpukat. Emang begitu Agus kalau ngomong. Agus lu bukan orang Arab Saudi. Ngapa begitu banget tuh kalau ngomong? Coba kalau misalnya nyanyi, bisa nyanyi lu. Agus bisa nyanyi, Agus sedih banget, tapi Agus bisa nyanyi. Coba. Agus sedih banget. Begitu. Nih Agus dapat golden ticket ya. Assalamualaikum, Tenovi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya David, saya adalah seorang lawyer. Saya sangat terpukul, sangat prihatin, dan sangat simpati terhadap peristiwa yang saat ini sedang menimpa Tenovi. Tenovi, sebagai seorang profesional, saya sangat menyarankan Tenovi untuk melaporkan balik Agus ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Bahwa jangan dilupakan uang yang berpindah dari rekening masyarakat ke rekeningnya Agus adalah untuk keperluan pengobatan matanya Agus. Dan bukan untuk keperluan bayar utang atau keperluan-keperluan lainnya yang tidak berkaitan tentang pengobatan matanya. Segera laporkan Agus ke pihak kepolisian, Tenovi. Bahwa terkait tentang laporan yang dilaporkan oleh Agus kepada Tenovi, terkait tentang pencemaran nama baik, Tenovi tidak perlu khawatir. Tenovi, kalau Tenovi baca undang-undangnya, itu diatur 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE 310 311 KUH pidana tentang fitnah dan atau pencemaran nama baik. Selama Tenovi dapat membuktikan tuduhan-tuduhan yang telah Tenovi ungkapkan di medsos ataupun podcast. Apabila tuduhan tersebut Tenovi dapat buktikan dengan data atau fakta, maka secara sendirinya akan gugur itu Tenovi. Laporan polisi yang dilaporkan oleh Agus. Tenovi, jangan berhenti berbuat baik. Terus semangat Tenovi. Tuhan akan bersama orang-orang yang hatinya tulus seperti Tenovi. Bahwa apabila sampai nanti hari haknya Tenovi dipanggil oleh pihak kepolisian dan Tenovi belum punya lawyer, belum ada kuasa hukumnya, saya dan teman-teman advokat akan membantu Tenovi secara pro bono. Jangan berhenti berbuat baik Tenovi. Semangat terus Tenovi. Assalamualaikum. Apakah cuma saya yang merasa kalau si Agus itu dia agak setengah masak gitu ya, agak war-war gitu ya? Apa perasaan saya aja gitu yang menilai? Agus, gara-gara lu nih, sekarang banyak orang yang menjadi ragu untuk menyumbangkan uangnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Gara-gara drama-drama lu nih. Lagi pula lu sama keluarga lu tuh goblok banget sih, pengen aja dimanfaatin sama media-media, sama pengacara-pengacara yang sedang memanfaatkan posisi kamu sekarang. Gak ada yang 100% ngebantu lu, gak ada.
Lu cuman kebagian di hujatannya doang. Gak ada yang lu dapat, gak untung lu. Sekarang semua orang yang tadinya simpati sama lu berbalik jadi mengutuk lu. Itu karena siapa? Karena kelakuan lu sendiri, karena mulut lu sendiri. Lu soalnya membuka sejarah baru nih. Ditolong tapi ngutuk yang nolong. Lu nih, lu gak pengen jadi olok-olokan masyarakat, tapi mulut lu itu mengundang masyarakat buat ngolok-ngolok lu. Tindakan lu, drama-drama lu itu ngundang orang buat ngolok-ngolok lu. Semangat aja lu karena semua orang bersama Tenovi. Semangat. Jadi memang netizen luar biasa ya guys ya. Kalian pasti kan udah tahu tuh kalau teman kerjanya Agus itu kan udah nge-spill ya dia itu gimana. Jadi ada komentar, selama Agus menderita, pihak manajemen kafenya, bosnya, rekan kerjanya, mana lo kok nggak peduli sama Agus, apakah semua pada dendam? Nah ini foto dari temennya Agus, udah ada yang speak up, katanya ada 5-10 karyawan resign gara-gara Agus. Jadi sepertinya Agus ini posisinya udah lumayan oke gitu, tapi dia itu sepertinya di saat dia mengkoreksi gitu ya bawahannya dia mungkin caranya itu kurang baik gitu yang menyebabkan karyawannya banyak yang nggak suka dan akhirnya kena mental, bahkan banyak yang keluar seperti yang kalian lihat. Gue sempat baca katanya ada kasir perempuan gitu sampai nangis-nangis gitu loh guys. Nah kemudian pencarian gue kan langsung teman Agus pick up. Nah ini gue ngelihat ada salah satu komentar yang ngomong begini, mirip yang di Jerman, para netizen jika kalian tahu sebenarnya si Agus suka sama Aji tapi Aji nggak mau, itu awal mulanya, katanya begitu. Dan gue melihat beberapa postingan Agus gitu ya, di saat dia itu masih sehat ya guys gitu kan. Memang banyak sekali postingan dance-dance-nya dia gitu yang ya slay gitu kalau menurut gue gitu, setuju gue gitu. Tapi kan itu tidak bisa langsung merujuk ke situ. Makanya kalau kata gue mah ya, Aji atau siapa bolehlah gitu diwawancara untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya seperti apa. Kok bisa sampai segitunya, sampai nekat gitu kan melakukan penyiraman tersebut. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen kepada si Agus. Benar-benar Agus ini tidak lagi digubris oleh netizen, tidak lagi dibela oleh netizen. Awalnya banyak sekali masyarakat Indonesia yang menaruh simpati, yang menaruh belas kasihan, tetapi pada akhirnya dia dihujat dan dibully karena kesombongannya, karena sikapnya yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah menolongnya. Dan saya secara pribadi merasa kasihan dengan si Agus ini ya. Kasihan karena dia sudah dijebak oleh si Farhat Abbas. Dan pernyataan Farhat Abbas tadi langsung auto dijawab oleh netizen. Dia mintanya 8.000 tanda tangan, tetapi yang diwujudkan ada 64.000 dari 75.000. Dan dengan demikian dapat dipastikan bahwa uang itu akan dikembalikan ke para donaturnya, atau mungkin dipergunakan oleh yayasan yang lain atau orang-orang yang membutuhkannya, tidak ke Agus lagi. Karena Agus benar-benar sudah mencampakkan Tenovi. Dan saya sangat yakin dan percaya manusia-manusia biadab, manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih seperti ini, jangan pernah dimaafkan. Karena sesungguhnya ini adalah kisah nyata. Air susu dibalas dengan air tuban. Semoga saja kisah dari si Agus yang melaporkan Tenovi jangan ditiru oleh kita pemirsa, oleh kita generasi penerus bangsa. Taulah pribadi yang bisa berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berjuang untuk meringankan penderitaan kita. Begitulah kira-kira.